Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya kembali akan mengunggah sebuah video di mana video ini tentang bagaimana Pendeta Esra Soru menggigit Manubulu dan Manubulu menjambak Pendeta Esra Soru, ya. Seru jadinya. para pendeta-pendeta ini saling 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 serang gitu ya, saling gigit menggigit yang mereka di mana anak-anak Tuhan mereka mengaku ya. Jadi mereka ini mengaku anak-anak Tuhan tapi perilakunya entah apa-apa. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Dan pada kesempatan ini kami secara khusus ingin memberi tanggapan kepada Pendeta Esra Soru. Karena dalam YouTube yang beredar, di situ dikatakan bahwa dia adalah seorang apologet atau apologetika. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita lihat dulu cuplikan video tersebut. Pak Gilbert sangat memahami panggilan saya sebagai seorang apologet. Pak Gilbert sangat memahami panggilan saya sebagai seorang apologet. Pak Gilbert sangat memahami panggilan saya sebagai seorang apologet. Dalam pengertian kata apologet itu adalah pembela iman atau membela iman. Dalam hal yang kita perhatikan dari apa yang dilakukan oleh Pendeta Esra Soru, saya pikir tidak tepat kalau predikat ini disandang oleh beliau. Sebab yang namanya pembela iman itu, tentu iman itu harus menuju kepada Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan, ada ayat firman Tuhan yang mengacu kepada munculnya kata apologet yang berasal dari bahasa Yunani atau disebut apologia. Apologet ini itu berasal dari penjelasan Kisah Para Rasul 18 ayat 27 dan 28. Tapi kalau Anda mau jelas, baca dari ayat 24 sampai 28. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Kita perhatikan di sini bahwa Apolos ingin menyeberang ke Akaya. Kalau arti Akaya itu adalah kota Korintus. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tajam-tajamnya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Di sini kita perhatikan bahwa pekerjaan dari Apolos ini menjadi sangat berguna. Kenapa dikatakan berguna? Karena dia membantah dengan tegas kepada orang-orang Yahudi yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana di situ dikatakan Apolos dengan tajam menjemur terus membantah kepada mereka. Jadi di pengertian yang sebenarnya apologet itu adalah pembela iman. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, iman itu tertuju kepada siapa? Iman itu jelas harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Tidak mungkin iman itu tertuju kepada pribadi lain. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, kita akan dengar bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita.
Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah? Siapakah yang mengalahkan dunia ini selain daripada dia yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah? Jadi jelas di sini bahwa yang namanya membela iman artinya membela pengakuan-pengakuan orang yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang disebut dengan apologet atau apologetika. Sementara kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh pendeta Ezra Soru, hal ini sesuatu yang bertolak belakang. Kenapa? Karena beliau seringkali menyerang hamba-hamba Tuhan yang lain. Bahkan dia tidak segan-segan untuk menyatakan mereka salah dan ada juga yang dikatakan sesat. Saya memperhatikan di sini, saya juga ingin meluruskan kepada umat Tuhan bahwa hamba-hamba Tuhan yang dikatakan salah dan hamba-hamba Tuhan yang dikatakan sesat, mereka semua ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka mengajak orang untuk bangkit beriman kepada Tuhan Yesus. Di antaranya seperti pendeta Niko, pendeta Erastus, dan pendeta-pendeta yang lain. Di sini kita perhatikan dengan jelas apa yang dilakukan oleh pendeta Ezra Soru itu tidak mengarah untuk dikatakan sebagai apologet. Karena kalau dia sebagai apologet, tentu sasarannya bukan kepada pendeta. Sasarannya itu kepada orang-orang yang membenci kepada Tuhan Yesus. Sasarannya itu harus kepada orang-orang yang menentang nama Tuhan Yesus. Sasarannya adalah orang-orang yang meruntuhkan iman kepada Tuhan Yesus, yang menyerang eksistensi wibawa daripada umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sasaran yang tepat yang bisa disebut sebagai apologet atau apologetika. Dalam beberapa keterangan, di antaranya pendeta Erastus dikatakan oleh pendeta Ezra Soru bahwa beliau ini salah, bahkan dia berani sekali menyimpulkan bahwa pendeta Erastus ini sesat. Saya sangat tidak setuju. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pendeta Erastus, dia mengajak orang untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari kalimat yang dia ucapkan, dia ingin mengatakan jemaat harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Nah, untuk keterangannya lebih jelas, kita lihat dulu cuplikan daripada video pendeta Ezra Soru. Saya lalu memberikan tanggapan sekilas tentang ajaran itu, dan saya lalu sampai pada kesimpulan bahwa ajaran yang disampaikan atau dianut oleh pendeta Erastus Sabdono ini adalah ajaran yang sesat, adalah ajaran yang sesat, adalah ajaran yang sesat. Ada satu hal yang ditekankan oleh pendeta Ezra Soru di dalam kalimat yang menjadi sorotan beliau terhadap pendeta Erastus, karena pendeta Erastus mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati 2 kali. Di sini saya melihat pendeta Ezra Soru gagal paham, karena itu sebuah ungkapan kata. Kita tidak bisa memukul rata dengan menyimpulkan kalau dikatakan mati 2 kali, berarti dia masuk peti 2 kali, dia terbunuh 2 kali. Sama seperti misalnya diungkapkan setengah mati. Misalnya kita mengatakan orang itu hidup setengah mati, tidak berarti bahwa sebagian badannya itu mati. Itu kan hanya ungkapan kata. Itu berarti pengertiannya kita sudah tahu bahwa orang ini hidup susah. Tetapi kita di sini terlalu naif, terlalu berlebihan, terlalu tidak tepat kalau hanya ungkapan kata seperti itu terus kemudian
seorang sesat. Saya bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh pendeta Erastus. Memang benar kalau dari ungkapan beliau dikatakan Tuhan Yesus mati 2 kali. Yang pertama dikatakan mati karena semua haknya dikosongkan. Itu kan pengertian mati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus melakukan semua menurut Bapa di surga. Semua aktivitasnya memimpin kerajaan surga itu harus dihentikan. Dan ini pengertian yang dimaksud oleh pendeta Erastus. Pernyataan di video selanjutnya kita juga melihat dikatakan di situ banyak pendeta yang aneh-aneh. Dan ini adalah penilaian yang salah. Kita akan lihat dulu dari cuplikan video beliau yang mengatakan beberapa pendeta aneh-aneh. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat Pak Gilbert ini. Saya setuju. Hanya saja satu hal yang perlu Pak Gilbert sadari adalah bahwa dalam masa semacam ini, masa semacam ini terlalu banyak pendeta yang muncul dengan segala macam teori, segala macam pandangan yang aneh-aneh dalam kaitan dengan corona ini. Itu terjadi, itu sudah terjadi. Kita tidak sangkali itu. Ada pendeta yang muncul dan berkata bahwa virus itu punya mata dan dia hanya akan menyerang orang-orang yang jauh dari Tuhan. Sedangkan terhadap orang-orang yang dekat Tuhan, virus buta. Ada lagi yang mengatakan bahwa bahasa roh, dengan bahasa roh maka meningkatkan imun tubuh, dan karena imun tubuh maka kita tidak akan kena corona. Ada lagi yang mengatakan bahwa untuk mengatasi corona ini harus pakai minyak urapan. Muncul juga aneh-aneh orang-orang yang mulai mengaitkan ini dengan akhir zaman, secara khusus antikristus. Jika kita mengacu dari firman Tuhan jelas di beberapa bagian menyatakan bagaimana seharusnya kita sebagai hamba Tuhan bersikap terhadap hamba-hamba Tuhan yang lain, bersikap terhadap keberadaan gereja-gereja yang mengakui dengan jelas, yang beriman, yang berpusat kepada Tuhan Yesus, bagaimana seharusnya kita bersikap. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, orang-orang yang mengaku anak Tuhan padahal kapan pula lah Tuhan itu beranak. Kepedean mengaku anak Tuhan tapi saling gigit, saling menyerang ya. Anak Tuhan versus anak Tuhan. Geli saya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini menjadi sebuah hiburan bagi kita ya, drama Korea atau komedi Yunani ini ya. Mereka saling serang, saling memaki gitu ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.